kami di Indonesia Morning Show. Pada usia 0 hingga 6 tahun, otak anak berkembang cepat hingga 80% sehingga anak ini menyerap berbagai informasi dengan baik. Dan di usia ini juga fisik, mental, dan spiritual anak mulai terbentuk. Karena itu rentang usia ini kerap disebut masa-masa emas anak atau the golden age. Dan sebagai orang tua yang sayang pada anak, tentunya ingin memberikan yang terbaik untuk mereka, salah satunya dengan cara menyekolahkan. Tapi banyak pertanyaan yang harus dijawab dulu sebelum menyekolahkan anak. Di antaranya usia yang pas, itu berapa, pendidikan yang seperti apa yang harus kita berikan. Untuk itu kita bahas serba-serbi ini dengan psikolog keluarga Eli Risman. Selamat pagi Bunda Eli. Selamat pagi Bunda. Mengenai pas atau tidak pas, mungkin menurut saya relatif. Tapi saya akhirnya sudah memulai menyekolahkan Sheza Medina Maulana Putri saya yang kedua ini sejak usia 1 tahun. Nah, itu pas gak Bun? Sasaran tembak. Kok ketawa nih? Kok diketawain ini serius nih pertanyaannya. Iya, kenapa? Ya, Kenapa dia harus sekolah? Karena di sana itu fasilitasnya lengkap, aman, yang tidak ada di rumah. Di rumah saya kan ya serba terbatas. Kemudian saya juga ada aktivitas sibuk, Desi juga kadang ada konseling gitu kan. Jadi ya kita merasa nyaman gitu untuk menyekolahkan dia. Jadi karena kita sibuk, maka kita nyaman menyekolahkannya itu. Jadi sebetulnya semua permasalahan ini ya yang saya tangkap dari berbagai situasi ya, dari sosial media maupun yang langsung bertanya, konseling, itu dasarnya satu, maafkan kurang ilmu. Kedua, jadi ini nggak punya prinsip. Ketiga, jadi gampang ikut tren. Kita mengasuh anak bagaimana orang lain. Gitu ya. Sebetulnya yang diperlukan oleh anak pada usia awal-awal itu adalah attachment, kelengketan dengan ibu bapaknya. Tapi kan di sana juga dilibatkan artinya si usia anak ini 1 tahun kan harus didampingi Bu. Oleh Ya, orang didampingi, tuanya, tapi kenapa harus ke tempat lain gitu loh. Di rumahnya aja gerakan motoriknya, kasarnya aja belum sempurna, kita udah harus melakukannya di tempat lain. Satu hal yang paling banyak sekali orang tidak tahu, para orang tua tidak tahu, adalah permainan yang paling bagus buat anak adalah tubuh ibu bapaknya. Maksudnya gimana Itu, Bunda? iya. Ya kan? Jadi sambil apa kalau bisa kita dengan bercerita. Jadi banyak sekali sebetulnya bermain itu ya, termasuk imaginative play. Ya. Imaginative play itu misalnya kita bilang, jadikan ada burung, ada kodok kan di taman kan. Habis itu dia lapar sekali. Terus ada laler, coba sekarang merem kamu jadi kodoknya. Keluarin lidahnya, tangkap laler. Gitu. Iya kan? Nah, Marisa aja ketawa. Apalagi anak kecil. Terus dia girang, terus dia wow gitu-gitu sama anak kecil. Itu yang diperlukan. Jadi sebetulnya Gitu. usia yang paling cocok untuk anak itu udah boleh mulai sekolah itu kapan Bunda? Ya gini ya, pada saat pusat-pusat di otak udah bersambungan 7 tahun. 7 tahun? Iya 7 tahun. Berarti kalau kita mau mulai, di mana TK-nya jam berapa, ya mundur aja. Ya katakanlah 6, nanti 6,8 tergantung ya bulan lahir, tapi patokannya 7. Tapi kalau kita telat 7,5 tahun, di mana orang sekarang latah nyekolahin anaknya sedini mungkin, itu 60 di atas 65% itu menyekolahkan, ya data kami terakhir menyekolahkan anak umur 6 tahun. Tapi ada 15% menyekolahkannya usia 5 tahun. Nah berarti kalau 5 sampai 6 tahun itu hampir 70%, 75%, hampir 80% saya lihat datanya tadi malam. Ya. Maksudnya Bunda nih menyekolahkan SD nih? Iya, tapi kan itu kalau kita mau menyekolahkan usia 7 tahun, kita kan mesti mundur ke belakang kan. Berarti kelas B-nya berapa, TK berapa, playgroup-nya kalau mau dimasukin playgroup. Jadi sebetulnya yang paling nyaman untuk anak-anak itu adalah untuk dia bermain di rumahnya dengan ibu bapaknya. Jangan pikirkan soal fasilitas, karena permainan yang terbaik adalah tubuh ibunya. Dan bukan barang jadi, barang yang dibuat bersama. Ya, tali rafia dikasih lubang, box sepatu, ya kan, terus ditarik. Ya, bagaimana tikar sembahyang dihubungkan kemari terus jadi barongsai. Kemudian ini kain sarung, kok tahu? Jadi Superman-Supermanan misalnya. Iya, karena saya lakukan itu, karena saya nggak bisa terbang, jadi udah pakai sarung aja. Jadi memang permainan itu harus bersama dengan orang tua begitu ya. Berarti kalau misalnya ngitungnya Bunda mau konfirmasi aja, itu dari umur 7 tahun tuh SD kelas 1 ya? SD kelas 1, mundur saja. Mundur aja. Kalau misalnya, kan sekarang itu kan memang banyak ya orang tua yang memang menyekolahkan anak
Ya misalnya contohnya seperti Adrian umur 1 udah di sekolahin gitu. Nah dampaknya, emang dampak negatifnya apa Bunda? Kalau misalnya terlalu dini sekolahnya. Satu ya, Neil Postman. Siapa tuh Bang? Iya, Neil Postman ini adalah kayak nabinya pendidikan orang Amerika. 1970 itu menulis buku namanya The Loss of Childhood. I see. Hilangnya masa kecil, masa kanak-kanak. Dia bilang, jangan kau cabut anakmu dari dunia bermainnya terlalu cepat, karena engkau akan menemukan dunia orang dewasa yang kekanak-kanakan. Udah belum sekarang? Terjadi. Iya. Ya. Jangan-jangan orang-orang ini gitu, yang kalau berantem sampai naik ke atas panggung gitu ya, nggak peduli wakil rakyat, terus terang aja kan, semua kita tahu ya kan, ya. Jangan-jangan kurang masa kecil, kurang bermain waktu kecilnya, ya gitu. Dan banyak perilaku lainnya lah ya. Katanya bisa bosan juga sekolah. Nah, ini saya itu tadi satu Neil Postman. Kedua ada teori tapal kuda. Iya, apa itu? Iya, teori tapal kuda ini gini. Ini usia ya, ini rentang usia. Kalau semakin muda anak disekolahkan gitu loh, dia bosennya nggak menentu, nggak tahu kapan. Tapi kalau semakin tua usia anak, itu misalnya di sini ya, 7 tahun, dia mungkin akan bosen kelas 5. Jadi guru di kelas 5 udah tahu bagaimana caranya mengatasi anak-anak yang bosen ini, gitu loh. Ya. Tapi kalau dia terlalu kecil, ini bosennya nggak tahu di mana. Ini kayak kanker. Maksudnya kayak kanker Bunda? Iya, jadi munculnya kanker itu nggak tahu kapan. Kita misalnya udah kecuali kita kan udah berolahraga, makannya ini ya, antioksidannya udah banyak sebagainya, itu kan udah pasti terkontrol kan. Tapi bisa aja kan kalau yang nggak makannya nggak dijaga, kita nggak tahu kapan dia kumat kan, dia muncul. Nah, kalau kanker ada kemonya. Anak kedinian sekolah nggak ada kemonya. Bun, tapi kan kalau anak itu kan dari kecil otaknya itu kan masih, berarti itu masih suci, masih bersih, kan dia perlu distimulasi. Kan dengan lingkungan yang seperti itu, yang lebih atraktif, harapannya kan dia akan lebih smart nantinya gitu. Karena Anda berpikir bermain itu dengan peralatan. Bermain itu terstruktur. Enggak, dia enggak terstruktur. Jadi anak itu perlu bermain 0 sampai 8 tahun. Ya. Kalau kita curi dari umur 1 tahun, berapa jam? Berapa kali dalam seminggu? Berapa jam udah kita curi? Dia perlu sekolah itu nanti kita hitung yuk, SD 6 tahun, SMP 3, SMA 3, 12. Ya katakanlah sekolahnya 4 tahun, 16 tahun. Bagaimana Anda mengembalikan dunia bermainnya yang Anda curi? Yang curi itu orang tuanya. Bagaimana dengan ada teori begini Bunda, kan kalau misalnya di playgroup gitu kan juga bermain. Ya, karena bermain di dalam itu udah terstruktur bermainnya. Jadi nggak boleh bermain bukannya tidak terstruktur bagaimana? Gini ya, bermain dalam pikirannya orang tua karena you are too boring with your life. Maksudnya? Iya, Anda udah capek sekali, bored, bosen udah sama hidup Anda. Jadi Anda lihat permainan kayak gitu, dia bermain gitu loh. Iya, kan permainan kan tidak harus begitu. Itu kan udah ada pelajarannya. Gini ya, di rumahnya saja anak ini belum tahu taruh sepatu harus di situ. Ya kan? Di sana kan dia sepatu harus taruh di situ. Habis itu dia harus begini, harus duduk, harus bernyanyi. Ada aturan-aturan lah. Itu gini deh ya, gini. Yang gampangnya gini aja deh. Ini mungkin terlalu complicated juga. Waktu kita pendek, jadi kita ngomongin bisa cepet-cepet. Oke, Marisa bisa masak? Bisa Bunda. Oke, Marisa perlu nggak tahu atau pengen belajar masakan yang lain? Iya. Bagaimana kalau Marisa baru cuma bisa masaknya yang sangat sederhana, terus Marisa pergi belajar sama chef yang semuanya serba complicated. Dan ngomongnya cepat-cepat. Dan semuanya banyak sekali aturannya. Kamu harus begini, begitu. Gimana Marisa? Ya, saya jadi ngerasa stres dan terstruktur sih. Iya. Jadi kreativitasnya juga agak-agak terbatas gitu. Karena udah diajarin nih, harusnya begini gitu. Iya, itu. Jadi artinya diberikan kebebasan jadi aja gitu. Jadi semua percepatan itu nggak baik. Jangan lupa ya, gitu loh. Pebisnis melihatlah, pebisnis mencari peluang. Iya. Orang-orang yang tadi nggak punya ilmu, ya, terus kemudian jadinya nggak punya prinsip, akhirnya hanyut sama tren. Nah itu tuh, gitu. itu satu lagi. Jadi boleh nggak gitu mengasuh anak, look into yourself. Are you ready? Iya. Kenapa sih gampang banget masuk kontrakan ke tangan orang lain?
Maksudnya kalau misalnya jadi orang tua nggak siap, ya jangan jadi orang tua dulu gitu Iya, ya? satu. Ya, kalau nggak siap pun, ya sekarang cari ilmu lah, gitu loh. Bahwa dampaknya kalau kita melakukan A, akibatnya apa? Gitu. Misalnya kami nih ya, saya di teman-teman di yayasan kita dan Bu Hati, anak saya gitu yang pegang WhatsApp grup, kita mencoba memberi pengetahuan inilah, share sedikit apa yang kita tahu. Ternyata anak itu nanti disekolahkan di usia dini juga. Kita sedihnya lama. Kita bukan hanya mengatakan bahwa kita udah berkata, kita sudah mengaum. Udah mengaum, jangan gitu. Tapi akhirnya ibu itu menyekolah juga, atau orang tua menyekolah gitu. Itu buat kita sedihnya lama. Sayangnya ya, coba kalau saya ngomongnya keras dikit, coba kalau gitu loh nak. Kita yang sedih karena dia nggak tahu nanti kumatnya kapan. Iya benar-benar. Karena aku juga sebenarnya ngalamin sih Ardian, karena waktu aku sekolah itu waktu SD kan mulainya 6 tahun dan nggak lama di SD kelas 3 mungkin ya prestasi itu turun terus ya, mungkin karena saya bosan atau ada problema dengan keluarga dan sebagainya. Tapi banyak faktor lah. Kamu 7 berarti kamu pantesan kamu berprestasi. Aduh, makasih. Adrian tuh berprestasi nih jadi ketua OSIS dan sebagainya, beda sama saya dulu. Tapi ini ada beberapa pernyataan dari masyarakat juga yang ingin tanya atau berpendapat seputar sekolah dini. Yang pertama dari Rahma Rara, dia katakan gini, kalau menurutku sih enggak, kasihan kalau di kampung anak usia dini itu kan biasanya masih senang main-main tanpa beban. Betul. Betul. Ini yang nggak setuju kalau sekolah terlalu dini ya. Terus ada dari Zukrian Sekarya, setuju anak sekolah dini jika menoleh konsep Taman Siswa Ki Hajar Dewantoro, Taman Asri Indah menyenangkan untuk siswa. Oh kalau ini tapi yang dimaksud usia berapa? Belum Dininya harus diklasifikasi dulu saya rasa. Betul. Yang ini nggak setuju karena anak sekolah dini hanya akan merampas hak batita atau bawah 3 tahun di tahun-tahun pertama yang harusnya bersama ibu dalam membentuk ikatan batin. Ya udah paham ini. Ini kayaknya udah pernah ikut. Udah pernah ikut Bunda Eli nih kayaknya nih. Ini Helenda Hafidz, setuju. Perkembangan motorik anak untuk peroleh kecerdasan mutlak harus dilatih sejak dini agar tubuh menjadi pintar. Nah ini perkembangan motorik sejak dini itu udah betul nggak sih Bunda? Iya gini ya, perkembangan motorik itu berkaitan dengan perkembangan otak. Iya. Mula gitu anak itu hanya mampu untuk melakukan motorik kasar ya. Tadi saya teringat suatu tapi sekarang lupa. Jadi gitu motorik kasarnya dulu diselesaikan dari baru nanti motorik halus. Kalau dipaksa gitu loh, sama juga anak belum bisa belajar jalan, kita paksain jalan, ya kakinya pengkor lah. Ya. Masalahnya sekarang gitu loh. Motorik halus ataupun apa yang kita motorik kasar itu berkaitan dengan perasaan. Yang berkembang lebih dulu itu perasaan. Perasaan itu empati, kemampuan segala macam itu gitu. Yang mampu merasakan perasaan orang lain, mengenali perasaan dirinya, itu harus dikenali dulu oleh anak itu 0 sampai 8 tahun. Jadi kalau kita terlalu cepat membawa dia untuk ke dalam sebuah kelompok tertentu, mesti bedakan belajar bersama sama belajar dengan. Maksudnya belajar bersama dan belajar dengan? Makanya kan bingung kan? Bingung. Belajar bersama saya main, kita belajar main bersama sama main dengan ya. Main bersama, saya main, Marisa main, Ardian main, kita main bersama. Kalau main dengan? Main dengan? Saya main dengan Marisa, saya main dengan Adrian, saya belum bisa konsep berbagi. I see. Anak kecil bersama itu ada berbaginya. Bersama tapi kita mainnya masing-masing. Berarti lebih bagus. Punya boneka, Diko punya boneka, tapi kita main bersama-sama. Bisa asik sendiri-sendiri. Jadi yang bagus bermain dengan atau bermain bersama dulu dong. Iya, nanti baru otaknya itu baru bermain dengan. Gitu. Jadi tahapan-tahapannya. Iya, ini sekarang kalau kita sekolahkan kalau dia well trained, terlatih dengan baik gurunya. Iya, kalau enggak. Iya, malah jadi salah kaprah. Tadi ya kuncinya harus punya ilmu dulu ya Bunda ya. Ilmu, jadi punya prinsip. Jadi prinsip timbul. Jadi bisa bikin perencanaan, ya, dijalankan, dievaluasi, gitu. Mengasuh anak sama, membuat perusahaan apa bedanya? Betul. Jadi nggak cuma nggak cuma uang evaluasi aja. Dulu. Banyak orang kan pengen punya kaya gitu kan, tapi cuma kepengen aja. Nah, orang keuangan tuh ngomong itu. Enggak berpikir bagaimana cara mencapainya, bagaimana mengevaluasi. Misal mau naik haji, tapi misal nabung cuma 5.000, sampai kapan gitu ya? Kita bisa nanti sampai ke tanah suci, kira-kira begitu ya Bunda? Iya betul. Oke, thank you so much Bunda. Jadi intinya adalah 0 sampai 7. 8.
0 sampai 8 itu lebih banyak bermain. Kalau bisa ya kalau Dan yang menyangkut perasaan. dan menyangkut perasaan ya. Jadi empatinya yang harus ditumbuhkan di usia itu. Bukan kognitif. Bukan kognitifnya. Kognitifnya ntar aja. Masih banyak waktunya. Betul, dan orang tuanya tadi tuh harus lebih ekspresif gitu ya. Terus nanti Sharla gimana? Gitu, ha? Kalau Sharla ya Di enggak. sekolahin tetap. Tetap, Syeza. Syeza. Oh iya, masih lanjut. Syeza. Enggak, tapi nanti saya akan diskusi kode etik. Ya, Bunda, ya, mohon maaf ya, Bu. Ini ada dapur rumah tangga sendiri. Oke, next informasi dan dunia hiburan akan ada sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Indonesia Morning Show.